Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis ekonomi Indonesia dan globalisasi. Dengan isi materi yang pertama ada konsep globalisasi, dampak globalisasi pada ekonomi Indonesia, pertumbuhan PDB Indonesia, inflasi Indonesia, tingkat kemiskinan, ekonomi digital Indonesia dalam globalisasi, peran pemerintah dalam mengelola globalisasi, dan tantangan dan peluang. Konsep dari globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan antar negara di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Melalui globalisasi, arus barang, jasa, informasi, modal, dan manusia bergerak lebih cepat melampaui batas negara. Dalam bidang ekonomi, globalisasi tercermin dari perdagangan internasional yang semakin luas, masuknya investasi asing, serta keterlibatan negara dalam rantai pasok global. Teknologi digital juga membuat interaksi antar negara berlangsung lebih mudah dan cepat melalui internet, platform digital, dan jaringan komunikasi global. Di sisi lain, globalisasi berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan pola konsumsi masyarakat. Meskipun membuka peluang serta akses teknologi modern dan pasar internasional yang besar, globalisasi juga membawa tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, ketergantungan pada impor, serta kerentanan terhadap gejolak ekonomi dunia. Oleh karena itu, globalisasi perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan luas tanpa menimbulkan ketimpangan atau tekanan bagi sektor domestik. Dampak globalisasi pada ekonomi Indonesia. Yang pertama, pergeseran ekonomi menuju industri dan jasa. Kedua, FDI memperkuat hilirisasi dan manufaktur. Ketiga, ekonomi digital tumbuh pesat, terbesar di ASEAN. Yang terakhir, tantangan impor teknologi, persaingan global. Oke, selanjutnya ini merupakan grafik pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2018 sampai 2024. Pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan pola yang sangat dipengaruhi kondisi global dalam beberapa tahun terakhir. Bisa dilihat di tahun 2018 sampai 2019, ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil di kisaran 5,0 sampai 5,2%. Ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan juga ekspor komoditas yang sedang naik. Namun, bisa kalian lihat di sini, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar minus 2,1 derajat. Ini menjadi titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Aktivitas ekonomi terhenti, terutama sektor pariwisata, transportasi, dan juga manufaktur. Sejak 2021, seperti yang kita tahu, Indonesia ini mulai pulih dengan pertumbuhan 3,7%. Kemudian meningkat ke 5,3% pada tahun 2022. Didorong oleh lonjakan harga komoditas global seperti batu bara dan juga CPO. Selanjutnya, pada 2023 sampai 2024, pertumbuhan itu kembali stabil di sekitar 5%. Nah, meski dunia itu sedang mengalami perlambatan ekonomi dan juga konflik global, BPS dan sejumlah laporan internasional menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menjaga pertumbuhan stabil di tengah ketidakpastian global. Nah, grafik ini menggambarkan bahwa globalisasi membuat ekonomi Indonesia sensitif terhadap krisis dunia. Namun, juga membantu percepatan pemulihan melalui perdagangan dan juga investasi. Selanjutnya, ini adalah grafik inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia relatif terkendali di kisaran 2-3% pada periode 2018 sampai 2019. Namun, pada 2022, inflasi melonjak menjadi 5,5%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh gejolak global. Seperti yang kita tahu pada perang Rusia dan juga Ukraina,
menyebabkan gelonjakan harga energi dan juga pangan dunia. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga menyebabkan efek domino pada biaya transportasi dan juga harga kebutuhan pokok. Nah, pada periode ini, berita nasional tuh banyak banget menyoroti inflasi pangan kayak cabai, minyak goreng, juga beras itu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kita masuk di tahun 2023 sampai 2024. Inflasi itu kembali turun sekitar 2,6 sampai 2,8%. Karena stabilisasi harga pangan, penurunan harga energi global, dan juga penguatan distribusi pangan oleh pemerintah. Nah, BPS ini menilai inflasi Indonesia jauh lebih terkendali dibandingkan banyak negara lain yang sempat di atas 8 sampai 10%. Nah, grafik inflasi ini menunjukkan bahwa harga domestik sangat sensitif terhadap gejolak global. Namun, kebijakan stabilisasi pemerintah berhasil menahan inflasi itu tetap rendah. Lanjut, ini merupakan grafik tingkat kemiskinan Indonesia di tahun 2018 sampai 2024. Pada 2018 sampai 2019, tingkat kemiskinan Indonesia itu terus menurun dari 9,8% itu menjadi 9,2%. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi stabil dan juga program pelindungan nasional. Nah, seperti yang kita tahu, ya di tahun 2020 ini itu kan terjadi pandemi ya, pandemi COVID-19, angka kemiskinan ini naik menjadi 10,19%. Karena sektor informal kayak pedagang kecil dan pekerja harian itu paling terdampak pembatasan aktivitas. Nah, BPS itu mencatat kalau nggak salah sekitar 1,6 juta orang masuk kategori miskin baru saat masa pandemi. Namun, sejak 2021 sampai 2024, itu tingkat kemiskinan kembali menurun hingga sekitar 9,3%. Hampir menyamai level sebelum pandemi. Nah, penurunan ini terjadi berkat program bansos, bantuan UMKM, pemulihan lapangan kerja, dan juga kembali bergeraknya sektor konsumsi. Nah, pada 2024 ini berita ekonomi nasional menyoroti nih bahwa Indonesia itu telah masuk ke dalam pemulihan kemiskinan pasca pandemi dan terus bergerak menuju target di bawah 9%. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa krisis global dapat meningkatkan kerentanan masyarakat. Tetapi pemulihan ekonomi dan intervensi pemerintah berperan penting menurunkan angka kemiskinan kembali. Ekonomi digital Indonesia dalam globalisasi. Ekonomi digital Indonesia dalam globalisasi, pasar digital tersebar di ASEAN. Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara karena jumlah pengguna internet yang sangat besar, lebih dari 210 juta pengguna. Populasi yang besar dan aktif menggunakan ponsel tersebut, aktivitas belanja online, pembayaran digital, dan pelayanan berbasis aplikasi meningkat pesat. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital kawasan, sehingga banyak perusahaan global dan regional menjadikan Indonesia sebagai target utama ekspansi bisnis digital. E-commerce, fintech, teknologi bertumbuh cepat. Sektor e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan karena masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara online. Layanan fintech seperti dompet digital, pinjaman online, dan pembayaran cashless juga berkembang pesat, mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan e-commerce mendorong sektor logistik yang untuk terus berinovasi, mulai dari layanan pengiriman cepat, gudang pintar, hingga integrasi teknologi dalam distribusi barang. Kombinasi ini membuat ekosistem digital Indonesia berkembang sangat cepat dan kompetitif di tingkat regional. Kesenjangan digital dan keterampilan SDM. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan teknologi yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan digital. Selain itu, banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan digital yang diperlukan, sehingga sulit bersaing di era ekonomi digital. Tantangan ini membuat peningkatan literasi dan kemampuan SDM menjadi sangat penting.
Peran pemerintah dalam mengelola globalisasi. Larangan ekspor nikel mentah. Hilirisasi industri. Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020 untuk memaksa perusahaan membangun pabrik pengelola smelter di Indonesia. Dampaknya, Indonesia kini menjadi pusat produksi bahan baku baterai kendaraan listrik dunia, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pembangunan infrastruktur digital, palaparing dan internet desa. Program palaparing menyediakan jaringan serat optik nasional sehingga daerah terpencil, ditambah perluasnya akses internet di sekolah dan desa. Dampaknya, masyarakat lebih mudah mengakses ekonomi digital, layanan online, dan pendidikan modern. Aturan pajak untuk perusahaan digital global, pajak digital. Pemerintah menerapkan pajak pada perusahaan digital asing seperti Google, Netflix, dan TikTok yang beroperasi di Indonesia. Dampaknya, pendapatan negara meningkat dan aturan ini membuat persaingan bisnis menjadi lebih adil bagi pelaku lokal. Program UMKM Go Digital. Melalui kerjasama dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, pemerintah mendorong UMKM masuk ke plafon digital. Dampaknya, UMKM bisa menjangkau pasar internasional, bahkan nasional bahkan internasional, meningkatkan penjualan dan daya saing. Tantangan dan peluang. Tantangan ketimpangan wilayah. Tidak semua daerah siap menghadapi globalisasi karena perbedaan infrastruktur dan akses teknologi yang masih timpang. Fluktuasi global, krisis dunia, harga komoditas, dan nilai tukar yang tidak stabil bisa langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia. Persaingan impor dan tekanan MNC, produk impor yang murah dan perusahaan multinasional yang kuat dapat menekan UMKM dan industri lokal jika tidak siap bersaing. Peluang. Modernisasi industri. Globalisasi membuat industri Indonesia mendorong menggunakan teknologi baru sehingga proses produksi lebih efisien dan kompetitif. Pasar global lebih luas. Produk Indonesia bisa dijual ke lebih banyak negara, memberikan kesempatan meningkatkan ekspor dan memperbesar pendapatan. Transfer teknologi dan investasi. Masuknya perusahaan asing membawa teknologi, modal, dan keahlian baru yang dapat meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Sekian dan terima kasih.